Oke, waktunya habis. Siapa lagi yang sudah menulis? Mbak Meli sudah nulis kah juga? Jawaban untuk pertanyaan kedua. Baru 3 nggak apa-apa. Dilengkapi sampai 5 nggak masalah. Oke, sudah. Mbak Fitri Pabu ini yang sudah 2 pertanyaan itu atau yang mana nih? Boleh kita diskusi, Mbak Fitri. Ada yang bilang jawabannya sama, oke. Sekarang dicek teman-teman. Sudah dua-duanya, boleh Mbak Fitri, kalau bisa open mic. Jika memungkinkan kita ngobrol. Pertanyaan pertama apa saja jawabannya Mbak Fitri? Atau teman-teman yang lainnya juga nanti boleh menyambung. Ustadz Suhaili juga sudah. Oh, mantap. Boleh diskusi mungkin, Ustadz? Wele, Om Suhaili muncul nih. Mantap. Sehat, Om? Ya, karena nge-push, berarti ini yang harus diketahui oleh... Masih mute, Pak Suhaili. Iya, terima kasih. Ya, kalau yang menjadi perhatian beberapa bulan terakhir adalah tentunya ya peningkatan ya keluarga tentunya ya. Wah, ini harus tetap diperhatikan setiap saat. Kemudian siswa, guru, pengembangan SDM guru, siswa, kemudian pensiun, ya persiapan pensiun. Udah MPP Bapak ya? Iya, belum sih, masih ada 10 tahun lagi lebih. Sudah mulai dirancang. Mulai disiapkan. Ya. Itu yang di pertanyaan Pertama ya? Kalau yang pertanyaan keduanya, yang ternyata paling menyita waktu, tenaga? Kalau ini tentunya ya peningkatan SDM guru ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas diri juga kan gitu ya. Ya. Nah, makanya agak senang mengikuti apa namanya pelatihan apa ini daring gitu ya. Bukan hanya yang Om Rio, kalau saya jawabannya yang menyita energi beberapa hari ini beda Om Rio. Oh gitu. Ya, yang menyita satu Aska dan Vicky kemarin minyak goreng pertama. Oke. Oke, balik lagi ke Pak Suhaili. Silakan Pak Suhaili. Oke, ya. Kalau yang apa namanya tadi kan masalah masalah peningkatan kualitas siswa, kualitas guru gitu ya. Karena itu menjadi ya tanggung jawab gitu ya. Kemudian tentunya itu terus berpikir ya, membaca, ikut pelatihan, ini gimana meningkatkan ya SDM guru ini kan gitu ya. Nah, sampai kita kemarin bekerja sama dengan salah satu institusi pemerintah, Makobrimob gitu kan, untuk meningkatkan ya kedisiplinan santri gitu ya. Nah, itu saya kira sangat menyita perhatian waktu, tapi disenangi karena sudah sesuai dengan misi. Ini. Udah selesai berarti ini materi kita nih. Pak Suhaili nuliskan 5 itu. Baik di pertanyaan pertama ataupun pertanyaan kedua ada semua ya? Oh enggak, kalau yang pertama tadi ya ada semua, yang terakhir itu hanya 3 tuh. Tapi ada juga yang sama tadi kan? Ada yang termasuk sama, ada yang belum disebut ya. Okay. Iya.
ternyata menarik tuh apa yang ada di dalam diri kita, begitu coba kita cek, kita periksa dengan yang terjadi pada diri dan lingkungan, dan di skala yang lebih tinggi gitu, perhatian kita. Boleh jadi ada yang cocok, kata orang-orang yang lebih bijak itu selaras gitu ya. Ternyata ada juga yang karena kondisi kekinian gitu mengambil alih perhatian kita. Kata Pak Arpan tadi, pertama naik lah, itu tiba-tiba Jadi balik, perhatian. seolah-olah remote-nya ada di pihak eksternal. Menarik ya. Tepuk tangan untuk Pak Suheli, terima kasih atas teleponnya Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Nanti kita cek bersama-sama. Termasuk saya juga ini lagi cek ulang karena mumpung ini Jumat terakhir di bulan Sa'ban, dan kalau di kerjaan manajemen ini selesai Q1 ya. 3 bulan pertama lewat, berarti ada evaluasi dan kita masuk ke 3 bulan kedua. Tadi Mbak Fitri sudah nulis dua-duanya, kalau mungkin bisa tersambung. Dan Mbak Meli tadi ingat saya. Apakah terhubung di sini? Mohon izin. Oke. Mbak Meli kayaknya barusan on cam, mau bersuara kah? Disilakan. Ya, boleh. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pengembangan diri. Kemudian apa ya ini? Tulisan sendiri kan. Menata kerjaan lebih banyak di rumah. Biasanya keluar, kemudian mendidik anak dan mengurus keluarga besar. Kemudian yang kanan itu menata komunikasi dengan karyawan dan anak-anak. Kemudian yang kedua ikut kursus belajar. Yang ketiga banyak fokus ke pekerjaan karena pandemi ini ya, harus banyak yang ditata. Kemudian mengurus keluarga, membantu keluarga besar untuk acara-acara. Dan yang kelima, ini lupa lagi yang kelima tuh. Oke. Di antara dua bagian jawaban untuk dua pertanyaan ini, ada yang mirip, banyak yang mirip ya, Mbak Meli, betul ya? Ya, banyak yang mirip. Saya cek yang nomor 1 di pertanyaan pertama dan di nomor 1 pertanyaan kedua, geser jawabannya, kursus masuk di personal development, ternyata di urutan kedua gitu. Anggaplah ini jadi satu temuan gitulah, mungkin jadi concern jika perlu diperhatikan. Apa yang terjadi Mbak Meli? Maksudnya di benak awalnya prioritasnya adalah pengembangan diri, personal development, sementara di prakteknya agak geser gitu. Mungkin ada insight tertentu atau ada perasaan tertentu di belakang itu. Ya, mungkin prioritas saya seharusnya sebelum belajar itu menyelesaikan dulu amanah saya ya, yang misalkan anak-anak, karyawan, agar tidak menjadi saya ransel emosi gitu ya. Oke. Sehingga belajarnya tidak begitu fokus. Mungkin itu aja. Itu ya. Oke, terima kasih Mbak Meli. Tepuk tangan semuanya teman-teman untuk Mbak Meli. Wow, luar biasa. Hidup kita bisa lebih enteng dengan bantuan jawaban dari Mbak Meli tadi itu ketika kita tahu betul secara internal kita punya prioritas apa dan respon kita terhadap situasi terkini, terhadap lingkungan, terhadap ekspektasi eksternal kepada kita cocokkan dengan hal itu. Jadi selaras. Apakah harus sama? Bisa tidak. Apakah idealnya sama? Mungkin iya, tapi nanti jawaban untuk yang ideal itu
di sepanjang perjalanan ya, karena hidup manusia ini kan selalu membuka ruang-ruang ketidakidealan yang kita dilatih untuk memberikan respon. Nah, kalau kita pernah datang ke satu tempat, saya paling jauh waktu masih SD SMP itu ke Jakarta. Saya di Sidoarjo, Surabaya sini. Berangkat ke Jakarta bersama teman-teman pramuka, ikut jambore, datang ke Cibubur, hidup di sana di Jakarta 10-an hari ya. Menariknya waktu itu kan masih belum ada Google Map gitu. Ya belum ketemu lah tahun 98 itu. Mungkin embrionya ada Google mungkin baru dirintis dan sebagainya gitu. Tapi menariknya selalu saya temukan anak-anak dari timur itu, anak-anak yang terdidik secara alam, dia tahu betul arah mata angin gitu. Kalau kita sholat, kita selalu tanya ke dia deh. Bang, arah kiblat mana? Dia bingung tuh. Kiblat maksudnya apa? Arah barat kan kita di timurnya Mekah tuh. Oh ya ke sana gitu. Terus kita ada satu kegiatan lagi outing kemana gitu. Tempat baru, tidak di sekitar Cibubur. Nah, kita nanya lagi ke anak ini. Mas, kita mau sholat nih, kita agak bingung arah kiblat di mana. Dia ke sana. Nah, itu. Orang-orang yang punya misi hidup itu mungkin dia tidak selalu punya peta perjalanan hidupnya secara akurat. Dan itu tidak masalah. Peta, kalau dalam NLP itu kan bukan wilayah sebenarnya ya. Di Google Map itu, kita lihat kalau kita mau ke satu daerah, anggaplah dari Surabaya mau ke Jakarta gitu. Di sepanjang perjalanan, semua bentuk jalan disamaratakan oleh map itu, bentuknya ya begitu, lurus gitu. Apakah jalannya aspal, apakah jalannya beton, apakah jalannya tol, macam-macam. Kalau seperti itu ya dianggap begitu. Kalau kita masuk tol akan tol terus begitu. Apakah kemudian di tengah perjalanan tidak ada lubang, gitu, tidak ada pohon jatuh dan sebagainya, kita nggak tahu persis. Di peta itu nggak ada. Tapi bagi orang-orang yang tahu arahnya, punya utaranya, gitu, punya kompasnya, utara, selatan, timur dan barat, atau bagi umat Islam tahu kiblatnya di mana, mengarahnya kemana, maka dia tahu tuh kalau jalan ini nutup, ngeblok, berarti saya perlu cari cara. Kegunaan misi hidup kira-kira seperti itu teman-teman. Kedepannya ya, kalau Anda ikut kelas mendesain hidup, nanti teman-teman bisa lebih dalam tuh, memahami, mengenali, dan bisa mengisi atas beberapa pertanyaan. Nanti kita juga bisa gunakan pertanyaannya untuk latihan bersama. Catatan saya adalah, saya minta teman-teman, karena ini mumpung sudah mulai banyak, ini kan kita pandemi mudah-mudahan segera selesai, tapi pandemi menemui setiap orang dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang siap mungkin punya bumper emosional, punya kenyamanan atau keamanan finansial, atau punya support system lingkungan yang mendukung sehingga cederanya sedikit. Tapi mungkin juga ada yang membawa efek fatal atau bahkan kemudian meninggalkan sesuatu. Apapun yang terjadi, kita bisa belajar dari peristiwa itu. Nah, misi hidup membuat kita seperti tadi gitu. Tidak hanya peta, tapi kemudian kita tahu setelah ini mau ngapain. Kalau kita melewati perjalanan, di tol ternyata nggak memungkinkan karena anginnya kencang, kita coba turun, ternyata lagi perjalanan merayap, padat, dan ternyata turun hujan juga. Tapi kita tahu ke depannya kita akan ke sana, akan lurus atau belok kanan dan sebagainya. Pertanyaan terhadap pandemi ini, teman-teman boleh izinkan diri untuk apa ya, kira-kira satu atau dua hal yang paling teman-teman paling bisa syukuri karena efek pandemi.
Saya berikan waktu semenit 2 menit untuk teman-teman nanti bisa kasihkan respon. Gitu. Apa pelajaran paling berhikmah yang bisa teman-teman dapatkan karena pandemi? Setelah ini kita nanti akan ada share screen sebentar. Silakan. Mau respon langsung juga boleh, tulis di chat juga dibolehkan. Pak Bambang, apakah itu mau berbagi opini boleh? Apa satu atau dua hal yang paling Anda dapatkan selama melewati pandemi ini? Boleh? Sementara sih belum sih Mas. Sementara. Boleh. Kalau saya Mas Rio, ya pembelajaran online ini kan, karena kami tinggal di pelosok yang sangat jauh dari kota Medan, kota Jakarta kan, wah jauh sekali. Ya 2 hari 2 malam kalau mau ke Jakarta Pak Rio, Sarpana. Dengan adanya ini tentunya kita bisa menambah keilmuan lah. Kita bisa lebih dimudahkan untuk bisa belajar lebih banyak gitu ya, meningkatkan SDM kita gitu. Itu yang lebih menarik salah satunya. Kalau aksesnya terbuka lebih luas begitu ya. betul Mas Rio. Kasih dari Bu Ririn. Mbak Ririn, apa kabar? Muncul ide dadaan kreatif. Oke, Mbak Melin sehat sehingga semangat untuk kreativitas usaha bisnis. Itu nanti salah satu yang akan saya angkat di video singkat berikut ini. Fadila Anugrah, keluarga bisa kumpul. Oke, luar biasa. Biasanya suami kerja luar kota harus WFH. Oke. Mudah-mudahan bisa dinikmati ya. Bukan berarti akan selamanya begini, tapi ini sebagai sebuah normal yang baru. Saya izin share satu slide teman-teman. Nanti teman-teman bisa kita lihat bersama. Mudah-mudahan suaranya kedengaran dengan baik. Kalau nanti sekiranya sampaikan langsung ke saya ya. Saya mohon izin matiin video karena faktor jaringan sedang hujan di sini. Keluarga kita nggak ada. Masa aku mau diem aja? Saya cek dulu Pak Suhaili, suara masuk ya? Masuk Pak Rio. Masuk ya, oke, makasih. Kita simak sebentar video ini, ya ada 5 menitan seingat saya agak lupa. Ini video lama sekali, direkam oleh teman-teman reporter kisah asli, ya, meskipun namanya samaran, dan nanti apa hubungannya dengan misi hidup, kita setelah film ini kita diskusi, nanti kita bisa cek ulang. Jadi kadang hidup memberikan satu peta baru agar kita, yang tadi itu, kotak pertama dan kotak kedua, kita coba cek ulang nilai-nilai yang sedang kita pegang selama ini. Ada ya udah. Saya yang ngurusin semua. Sampai adik-adik saya nikah, lulus sekolah. Itu semua aku semua. Akhirnya sampai sekarang perjuanganku sebagai kakak. Aku nggak sia-siain. Ini aku bisa beli rumah buat orang tua. Adik-adik pada lulus semua tinggi-tinggi. Biarpun aku SD doang, tapi adik-adikku pada tinggi-tinggi sekolahnya. Gara-gara nyari uang di sini.
tadinya orang tua ngontrak, kita tidur cuman kayak entep pindangan, cuman itu doang seruangan. Aku pulang sana melihat adik-adik pada digigitin tikus apa kakinya. Akhirnya aduh gimana caranya biar orang tua bahagia. Ini benar nggak ya? Halal nggak sih aku ngebiayain orang tua dengan kerja begini? Mudah-mudahan halal sih. Tapi balik lagi, ini nggak halal, ini haram. Beban dosa aku tuh kayaknya berat banget ke orang tua ngebohong. Tapi ngebohong juga bukan seolah-olah aku yang seneng, biar mereka yang seneng. Biar aku bohong, aku terima dosa-dosanya sama aku. Yang penting keluargaku bahagia. Kebanggaan aku tuh kayaknya tuh, oh ini nih jadi kakak, bangga banget ngeliat keluarganya. Ada tamu juga kan jarang datang ke sini, terus nawar juga agak murah-murah sekarang, kadang-kadang 150, kadang-kadang 100. Oktober ya, itu sama sekali nggak punya uang. Akhirnya solusi minjem lah ke temen kan, temen mau buka usaha kecil-kecilan. Ayam geprek sama lumpia basah sama sebelah, kadang-kadang bikin es krim buat anak kecil, terus itu bikin pansit, itu dibungkus-bungkusin apa aja sekarang. Masih colong-colongan ya, kadang-kadang kita keluarnya jam 12 malam, kita keluar, kita udah sepi ya udah kita pulang lagi. Aku pengen berhenti total ya, mudah-mudahan di jalan ini aku bisa keluar dari kerjaan itu. Aku pengen ngeluasin usaha ini kalau ada rezeki. Aku cita-cita aku pengen punya rumah makan Sunda. Kalau yang kita nyari uang di depan tuh boros kan, kita nggak sayang uang. Ntar bisa kebeli, bisa dapat lagi ntar malam. Kalau di jualan ini dapat uang segitu juga udah alhamdulillah, udah mau beli ini tuh kayaknya sayangnya irit-irit nyari uang tuh susahnya kayak apa ya. Ayo kita berarti susahnya tuh kayak apa sih dapat uang segini tuh bisa ngehargain itu namanya uang. Kebanyakan nggak pernah bersyukur. Cewek yang di depan kan mau itu banyak mau dikit, dia nggak pernah bersyukurin itu punya uang segitu tuh, pasti selalu kurang, selalu nggak cukup. Sekarang aku bisa, oh alhamdulillah segini juga. Kalau di sini dapat uang 40 juga udah alhamdulillah, kita kayak seneng banget 40.000. Dapat duit banyak dari hasil tani atau punya bisa dapat duit dikit dari hasil jualan tapi bisa nabung? Uang dikit dari jualan bisa nabung. Begitu teman-teman. Mbak Chandayani. Tertangkap kamera. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Mau diskusi sebentar terkait video barusan tuh.
Kalau yang saya lihat ya insight-nya ya kita tidak bisa apa ya, karena kemampuan manusia itu kan terbatas ya untuk mencari kan ada di hadis yang dikatakan kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu baik atau buruk pada saat itu karena ilmu kita yang terbatas begitu. Mungkin ketika kita mendesain hidup juga kalau tadi di-relate ya memang kita jadi punya sesuatu pemaknaan gitu, hidup kita nggak hanya ya gitu saja sebatas uang habis begitu. Mungkin ya itulah dibalik hikmah begitu. Jadi kita bisa mencari refleksi dan rasanya memang ini ya dengan cara pemaknaan hidup seperti itu ya banyak sekali ya refleksi mungkin buat kita sendiri ya, mungkin harus bisa lebih bersyukur apapun seberat apapun yang apa ketika kita punya misi hidup tadi ya, kayak gitu dia bilang kan walaupun sedikit, walaupun tujuan di awal itu untuk membahagiakan tapi kan dengan untuk dirinya sendiri mungkin dia nggak apa dia merasa keberhargaan dirinya dengan memberikan, tapi sekarang itu kan dia lebih ini ya dia bisa memaknai, mendapatkan meaning-nya begitu. Mungkin begitu, Kak Rio dari saya. Terima Terima kasih. kasih Mbak Candayani, luar biasa. Adiknya ikut belajar juga, mantap. Orang dewasa ketemu momen di mana dia perlu cek ulang tadi tulisan yang kita susun terhadap yang kiri dan kanan itu. Bagi yang mungkin agak lama gitu tidak mengenali lagi siapa dirinya atau tidak mengenali apa prioritas dirinya atau yang paling penting apa nilai-nilai yang dia pertahankan dan dia perjuangkan, maka mungkin Tuhan, mungkin Allah atau kejadian-kejadian hidup itu membuat dia perlu jeda, berhenti sejenak dan melihat kembali gitu. Apakah sudah benar letak utara yang saya anggap sebagai utara itu sudah tepat untuk menjalani hidup itu. Karena kadang peta bisa berubah, kadang situasi lingkungan eksternal bisa sangat tidak pasti, tapi kalau kita punya pegangan, kalau kita punya petunjuk arah, dan kemudian kita tahu apa yang kita pertahankan, kita perjuangkan, maka kita bisa merasa firm. Si Mbak tadi dalam film nyata karya jurnalisme berita itu, mohon maaf, dia kemudian beberapa nilai dia pertahankan, kita tahu betul, kebanggaan sebagai anak, kemampuan untuk memberi, kepeduliannya, berdikari, mandiri berdikari, kebanggaan, tapi jalan yang dia tempuh akhirnya membebaskan dia dari beban, tidak hanya beban emosional mungkin ya, tapi juga beban kejiwaan yang lebih dalam, yaitu secara spiritual. Mungkin beban-beban emosional bisa dibenarkan, karena saya punya kebutuhan, karena macam-macam itu, tapi kalau sudah bicaranya di level spiritual, di level kejiwaan, di level meaning, maka dia perlu punya pegangan yang sangat kuat. Dan itulah kenapa, kalau dibolehkan saya memberikan rekomendasi pada teman-teman, terutama yang mungkin usianya sudah di atas 40 tahun, pentingnya punya misi hidup, seperti yang disampaikan Mbak tadi. Pertama kita tahu betul prioritasnya apa tuh sekarang tuh. Dapat duit banyak, mudah dengan jalan itu tadi, mohon maaf itu, atau kemudian menapaki jalan-jalan berkah, mungkin sedikit, tapi berdampak panjang, awet, dan multiplier effect. Gitu. Seperti bermain karambol, pukul 1, dampaknya banyak. Kalau dia berhasil jualan, maka dia bisa beli minyak goreng, bisa beli tepung, bisa beli ayam supplier tetangga, dan sebagainya. Gitu. Nah, efek itu yang mungkin kelewat dari orang-orang yang, mohon maaf, mungkin hanya lihat sisi baik secara instannya itu. Nah, teman-teman sekalian, saya jadi teringat kenapa kemudian
ada peristiwa seperti film barusan di Inggris, di Amerika, di Eropa itu, bahkan di kalangan orang-orang yang tidak beragama sekalipun, mereka tetap membutuhkan misi hidup. Dan mereka melakukan penelitian. Kami sempat share di grup Certified Trainer Mendesain Hidup itu, saya bacakan sekilas. Ada seorang profesor, Dan Ariely, dia menjadi salah seorang yang terkenal, dirujuk selain Daniel Kahneman dalam bidang ekonomi perilaku, ya, perilaku ekonomi atau sebaliknya gitulah. Intinya ilmu membaca perilaku orang berekonomi, melakukan transaksi, mengambil keputusan dalam hal-hal yang hubungannya dengan bisnis, dengan praktek transaksi, dengan praktek pertukaran. Nah, ngukur misi hidup itu sulit kan ya? Maksudnya, apakah Mas Rio ini orang yang punya kesadaran misi hidup tinggi itu sulit gitu, nggak ada angka-angkanya. Kalaupun ada angkanya, pasti akan banyak yang dipertanyakan. Tapi secara kualitatif kita bisa merasakannya. Kalau kita ngomong dengan seseorang begitu, mungkin dia pernah gagal puluhan ratusan kali, tapi kalau dia kemudian bisa memaknai, saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Nah, itu kita tahu bahwa dia sedang mengambil makna untuk membentuk misi hidup dia berikutnya. Nah, untuk mengetahui apakah betul hidup dengan misi hidup itu adalah hidup yang patut dijalani, maka Dan Ariely dan teman-temannya itu bikin eksperimen begini, teman-teman. Bayangkan saya bagi teman-teman menjadi dua kelompok besar ya. Yang satu kelompok saya kasih klaster kuning gitu. Yang satu klaster saya berikan klaster merah. Ya. Dua-duanya diberikan tantangan yang sama, yaitu membuat robot. Bedanya kalau di Indonesia bikin robot itu bikin sendiri, kalau di sana mereka punya ada permainan yang namanya Lego Biocycle namanya. Membuat robot dari kumpulan Lego. Setiap satu robot selesai, mereka akan dapat $1. Robot kedua akan turun sekian sen, begitu seterusnya sampai selesai. Diberikan waktu dalam kurun waktu yang sama. Bedanya adalah yang kelompok kedua perlakuannya begitu selesai membuat robotnya, maka tepat saat dia membuat robot berikutnya, tim peneliti itu mengambil robot dia yang sebelumnya dan kemudian diapakan Pak Suheli? Dibongkar-bongkar ya, rusak-rusak, ditunjukkan di depannya dia. Gitu terus. Jadi sambil dia menyelesaikan robot kedua, dia lihat robot pertamanya dirusak-rusak. Dia setorkan robot keduanya, diambil sama peneliti, dia ngerjakan robot ketiga, robot keduanya dibongkar-bongkar tepat di depan matanya gitu. Oke, penelitian selesai, dicatat datanya. Untuk kelompok pertama dan kedua, kita coba tes dulu. Menurut teman-teman, apakah kelompok satu yang perlakuannya adalah robotnya selesai satu persatu dikumpulkan, diletakkan di depan pembuatnya, ataukah kelompok dua yang setelah membuat robotnya, robot berikut yang dia kerjakan, robot sebelumnya dirusak-rusak di depannya itu, mana di antara dua kelompok ini menurut teman-teman boleh tulis di chat, apakah kelompok pertama ataukah kelompok kedua yang berhasil membuat robot lebih banyak? Silakan dituliskan.
Kira-kira menurut teman-teman kelompok 1 atau kelompok kedua? Sam Gilbert nomor 1. Oke, Mbak Meli jawab yang nomor 2. Yang lainnya boleh disilakan. Ada yang bilang kedua, Mbak Faza Izati 1. Kak Gofur kedua. Saya baca hasil penelitiannya ya teman-teman. Untuk kelompok pertama yang robotnya disimpan, mereka berhasil secara rata-rata menyelesaikan robot sebanyak 10,6 robot. Kira-kira kalau diangkatkan duitnya itu $14,4. Ya, 10,6 robot. Saya tulis di sini. 10,6 robot, $14,4. Sementara di kelompok yang kedua, jumlah robot yang berhasil dia selesaikan secara rata-rata itu 7,2 robot, dan uang yang berhasil dikumpulkan $11,5 saja secara rata-rata. Jadi Anda bisa bayangkan orang-orang yang di kelompok 2 itu, yang sambil dia bikin robot, dia lihat robotnya di obrak-abrik, yang ada di kepalanya, yang ada di hatinya, yang ada di dirinya itu, yang sedang terjadi adalah hanya sekedar pendekatan transaksional. Oke, saya bikin robot dapat duit, 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 saya bikin robot dapat duit. Itu saja. Dia melihat karyanya dihancurkan, dirusak tepat di depan matanya, sehingga dia merasa tidak punya interest, tidak punya ketertarikan, tidak punya daya dorong untuk meneruskan aktivitasnya, menuntaskan pekerjaannya. Sehingga kemudian tidak hanya pada jumlah pencapaian uangnya saja yang berbeda, sekitar $3 itu, tapi jumlah robotnya juga beda jauh. Yang satu 10, yang satu 7. Teman-teman bisa bayangkan kemudian kalau kita melakukan sebuah aktivitas, kita hilang rasa di situ. Teman-teman saya yang dulu, bos-bos saya awal begitu, saya dulu awal-awal kerja tahun 2004, 2005, sangat dari bawah jadi admin, apapun semua pekerjaan teknis, kasar, kotor itu dikerjakan, dan kemudian bos saya bilang, Mas Rio jangan lihat aktivitas fisiknya ini, tapi Mas Rio harus lihat apa yang pelanggan kita rasakan karena Mas Rio bekerja, mungkin menyapu, membersihkan papan tulis, sebagainya itu. Kalau mereka nyaman dengan ruangan ini, artinya Mas Rio menumbuhkan kebahagiaan di hati mereka. Mungkin mereka di rumah ruwet gitu, ada masalah dengan keluarga, di jalan tadi di klakson orang, disemprot siapa begitu, tapi gara-gara masuk ruangan ini jadi lebih bersih, pandangannya bersih, itu dia lebih lapang. Nah, ternyata bos saya waktu itu tanpa sadar mengajari saya untuk melihat tidak hanya apa yang terjadi saat itu, tapi agak ke atas gitu, agak beyond. Apa yang mungkin orang lain rasakan ketika melihat pekerjaan kita. Dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan misi hidup, bukan sekedar aktivitas fisik, tapi ada penjiwaan di sana. Betul, kalau tanpa rasa, hambar, jadi mudah ambyar. Bos saya yang lain, karena saya ada satu kerjaan di industri perbankan, itu, ketika ngomong ke para junior gitu, saya tidak ingin keluarnya Anda dari program MT ya waktu itu ya, 6 bulan. Saya melihat Anda hanya menjalani apa yang mungkin, karena beliau sudah di atas 20 tahun untuk kerjaannya tuh. Jadi urusan semua teknis filosofis di industri perbankan sudah di luar kepala lah, sangat menjiwai gitu, sangat hafal. Jangan sampai kemudian Anda masuk dalam fenomena manusia-manusia zombie gitu.
Workaholic datang cek clock, mohon maaf, login, mengerjakan otomatis saja gitu. Tidak ada rasa, tidak ada pemanaan, tidak ada penjiwaan. Persis seperti orang yang melakukan eksperimen menyusun robot dari waktu ke waktu sambil dia melihat robotnya dirusak. Nah, teman-teman, itu tadi temuan dari sisi penelitian eksperimennya, eksperimen sosialnya. Teman-teman bisa rasakan sendiri kira-kira ke depan ini kan mumpung kita mau deket-deket Ramadan nih. Bagi siapapun yang berjumpa bulan Ramadan, apapun agamanya, saya percaya kita merasakan sebuah situasi sosial yang membuat kita lebih syahdu gitu. Seolah-olah hati kita terasa lebih sensitif, peka terhadap apa-apa yang selama ini mungkin kita kaburkan, kita tinggalkan, dan terasa lebih prioritas. Makan sesuap, minum seteguk itu terasa sangat berharga. Mirip seperti perkataan Mbak tadi tuh. Awalnya dapatnya gampang, tapi begitu ini dengan perjuangan terasa sangat mewahnya. Nah, itu karena ada nilai, ada value, ada tujuan keberadaan yang sedang kita perjuangkan. Dan misi hidup itu, saya tidak hendak menyodorkan definisinya. Salah satunya adalah ketika seseorang sadar betul alasan keberadaan. Jadi kapal itu dibuat untuk berlayar, pesawat itu dibuat untuk terbang, pensil dibuat untuk menggoreskan catatan, manusia tentu hadir dengan tujuan keberadaannya tersendiri. Nah, begitu teman-teman, sudah 1 jam kita di Zoom ini. Sengaja saya hanya berikan percikan-percikan, pancingan-pancingan inspirasi, mudah-mudahan teman-teman nanti tertarik diskusi lebih lanjut. Agar ke depan ketika kita suatu waktu mungkin sambil Ramadan ini kita ditanyain apa prioritas Anda, kita bilang ABCD, apa realita yang terjadi, itu juga yang kita alami ABCD. Begitu dulu Bang Arpan dan teman-teman sekalian, kita bisa lanjut diskusi sekitar 10-20 menit ke depan terkait tips-tipsnya, teknik-tekniknya bagaimana kita temukan misi hidup. Ada banyak, ada beberapa variasi. Salah satunya itu tadi, teman-teman duduk, mengingat-ingat apa yang jadi prioritas, kemudian ingat-ingat pandemi ini memberikan pelajaran apa, sehingga kita punya daftar nilai yang kita anggap sebagai penting, prioritas, yang membuat kita selamat, mungkin ya, dunia dan akhirat mungkin, atau yang kita anggap patut untuk kita perjuangkan. Begitu dulu, kita sambung dengan diskusi dan ngobrol-ngobrol sore hari ini. Terima kasih banyak. Luar biasa. Aplaus dulu dong buat Om Rio. Terima kasih atas waktunya. Oke, silakan teman-teman bila ada pertanyaan atau mau ada sharing, silakan waktunya. Boleh langsung open lewat audio maupun lewat chat ya. Monggo, waktunya sedikit loh, cuma 10-20 menit kata Om Rio. Itu nggak tahu ketemunya lagi bisa di Ramadan berikutnya atau apa. Jadi ayo segera, ayo dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Silakan kalau ada yang mau tanya. Jangan sampai nanti nggak nanya tapi teman-teman nanti masih menjalani prioritasnya tadi 1-5, nanti sampai tahun-tahun berikutnya masih sama aja karena belum jelas ya. Om Rio tadi ngomong apa toh? Ya udah, ayo segera yang masih bingung istilah-istilah mungkin kadang-kadang kan ini ya bahasanya udah agak sedikit setengah dewa gitu, ya ditanyakan aja. Kalau ada bahasa-bahasa asing yang kira-kira nggak tahu. Oke, silakan. Bagaimana memberikan apa ya kesadaran kepada teman yang hidupnya tuh inginnya mengalir senang-senang gitu. Ketika ada masalah itu seperti tidak mau fight ya, tapi flight gitu. Cuman kalau kita ingatkan jadi apa? Kalau ada kritik itu jadi ngambak, tidak mau berubah gitu. Mungkin ada tips-tips. Itu siapanya Mbak Meli ya? Ya, Mbak Meli. Enggak, maksudnya temannya Mbak Meli itu teman banget, dekat atau gimana? Mendekat, sahabat
Oh gitu. Tapi itu penting nggak buat dia? Penting karena jadi kan tidak tidak terencana ya hidupnya tuh, jadi uang juga kadang boros gitu ya. Kemudian waktu juga suka-suka dia gitu, nggak punya perencanaan. Enggak, maksud saya penting buat dia itu bukan buat Mbak Melinya, tapi buat temannya Mbak Meli. Iya, karena efeknya kalau lagi ngambek kan jadi saya kena gitu. Oh, oke. Jadi tentang ilmu penasehatan yang utama itu izin ya Mbak Meli ya. Saya mohon maaf Bang Arpan. Saya jawab sebisanya aja. Jadi kita kan nggak punya kemampuan sebetulnya gitu. Apapun lah nama profesi people helper itu, mau trainer, mentor, terapis, konselor gitu ya, coach, penasehat, advisor gitu. Yang utama izin. Jadi orang itu kasih izin bahwa kita boleh memasuki ruang dalam hidupnya. Nah, kalau dia sudah buka izin itu yang pertama. Yang kedua, dia perlu sadar betul bahwa itu sesuatu yang tidak patut diteruskan begitu. Nah, kalau dua prasyarat ini tidak ada, ya gimana kan? Pertama catatannya dia orang dewasa ya. Setiap orang dewasa itu kan sudah terkenai hukum di mana apapun yang terjadi dia terima resiko begitu. Entah dia paham hukum ini atau tidak, entah dia agama apapun atau tidak, konsekuensi itu ada di dia. Nah, kalau kita serta-merta coba ambil tanggung jawab itu, tanggung jawab hidup dia kepada diri kita, itu artinya kita mengambil urusan orang lain yang belum diizinkan oleh orang lain. Termasuk sekedar curhatan itu kan, mohon maaf gitu ya, curhatan yang seperti kaset terus berulang, sebenarnya dia merasa agak bosan dengan pola yang berlaku dalam hidupnya, tapi dia tidak memutuskan untuk keluar dari pola itu tadi. Nah, di cerita film yang tadi, si Mbak menyatakan, enggak saya enggak mau kembali lagi ke sana. Nah, pernyataan itu, Mbak Meli dan teman-teman, saya juga. Pernyataan itu kan kalau saya belajar di directive coaching itu, statement, declaration itu adalah sebuah ungkapan, omongan, kalimat, apapun lah, boleh verbal, non verbal, gitu, boleh juga tulisan, yang menciptakan satu realita. Begitu saya bilang, oke Pak Arpan, sore hari ini saya masuk Zoom. Itu artinya di sore hari ini saya tidak sedang nonton TV. Artinya ada realita lain yang saya tutup. Nah, orang dewasa, mungkin juga teman Mbak Meli tadi itu, perlu mulai memberanikan diri, membentuk realita barunya, yang di masa depan yang mungkin belum terjadi itu, dengan mulai mengatakan, meninggalkan yang lama itu. Nah, anjuran, bahkan kemudian dorongan, bahkan ujungnya menjadi perintah di agama itu, salah satunya agar berhenti melakukan hal buruk itu sangat kuat. Sehingga tadi kenapa kemudian dalam ilmu penasehatan disarankan yang pertama izin, yang kedua berhenti dari perilaku lama. Mungkin begitu ya Mbak Meli. Nah, perkara porsinya dikasih izin seberapa boleh kita dalam tanda petik ikut mencampuri hidupnya, itu nanti urusan yang lainnya. Termasuk mencampuri hidupnya untuk mengajak dia ikut pelatihan itu kan bagian dari izin itu ya. Gitu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan berat banget nih Mbak Chandayani. Untuk orang yang dominan thinking, bagaimana supaya kita bisa mengcoaching mereka mendapatkan rasa ketika kita bekerja bersama mereka agar lebih humanis tanpa alay sampai baper. Oke. Baper itu memperturutkan emosi untuk pengukuran yang tidak berdasar. Bagaimana agar yang muncul adalah
perasaan atau meaning atau pemaknaan yang sehat, dikembalikan lagi pada sisi-sisi nilai. Contohnya misalkan gitu ya, misalkan dalam cerita Mbak yang sama-sama kita tonton tadi itu, boleh aja ditanyain, Mbak ini terjadi untuk apa sih Mbak? Ya untuk membanggakan kedua orang tua. Dia akan cerita macam-macamnya. Intinya cerita tentang konteks, latar belakang kenapa dia melakukan hal itu. Pertanyaannya akan sangat menohok tentang misi dan tentang rasa dan tentang meaning itu. Apakah betul itu yang Mbak inginkan? Dan tidak perlu buru-buru kita minta dia menjawab. Begitu. Apakah betul itu yang si Mbak perjuangkan? Kalau itu oke, mereka akan mengatakan. Nah, coaching mungkin terasa terlalu formal, pada dasarnya kita sudah melakukannya sehari-hari, meskipun memang ada muatan well-formed outcome-nya di coaching itu, ada suasana dan dorongan kebatinan agar ketika coaching itu terdorong, tergerak menuju ke goals atau outcome tertentu. Dan itu oke, dan itu sangat baik. Dalam konteks sosial, sebetulnya seseorang sudah merasakan, kalau terlalu lama curhat, dia merasa buntu, akhirnya tidak ada yang selesai. Nah, itu keterampilan ngobrol-ngobrol ala coaching bisa sambil dipertajam. Oke, dari semua kondisi itu, terus Mbak pinginnya apa? Nah, itu yang tadi disampaikan sama Mbak Gandayani. Mungkin gitu kali ya. Jadi ngobrolnya kemana-mana sore. Nah, jadi kan kita ketahuan. Iya, oke. Boleh yang lainnya silakan. Makasih Mbak Gandayani. Ini kita berbagi cerita. Kak Gofur. Apa bedanya cita-cita dengan tujuan hidup? Mudahnya dianggap sama gitu aja deh. Kalau pengen bahasan lebih dalam nanti ada kelasnya itu. Jadi ada misi hidup, ada visi hidup, kemudian ada visi peran gitu, peran hidup, ya, ada kebiasaan hidup. Nanti detailnya di kelas mendesain hidup. Untuk sementara dianggap sama dulu aja gitu. Kalau anak-anak kekinian SMA gitu, ponakan saya ada SMA, ada juga yang SD, kalau liburan nge-game, lah dia tahu tuh misi gamenya apa. Ini Om, ini melewati, ada satu game itu dia melewati jurang. Semakin lama jurangnya semakin panjang, semakin jauh. Nah itu misi hidup. Antara cita-cita dan tujuan hidup anggaplah sama gitu lah. Untuk sementara ya. Makasih Mbak Chandayani, Kak Gofur. Yang lainnya? Kalau tidak ada, berarti bisa kita cukupkan kali ya. Saya mohon maaf. Waktunya sedikit. Mudah-mudahan obrolan ini yang sederhana bisa melatih kita sambil, kan besok-besok Ramadan tuh, ya mirip-mirip ngabuburit gitulah. Menjelang adzan maghrib gitu, kita latihan mulai sekarang ya. Siapa tahu terbiasa ngisi sebelum maghrib sambil ngobrol-ngobrol, belajar, berhikmah, bisa membuat waktu kita bermakna dan manfaat. Kalau teman-teman sekiranya tertarik dengan program kelas mendesain hidup, nanti bisa ngobrol lebih lanjut dengan Pak Arpan. Ada banyak certified trainer di sini yang punya lisensi dan hak untuk mengajar hidup. Saya cuma salah satunya, jadi punya banyak sumber belajar. Salah satunya juga ada Ustadz Ahmad Suhaili di sini dan yang lainnya. Saya belum begitu hafal. Mungkin begitu ya teman-teman. Pendayung sampan bersama kekasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.